Namun para penyelam dari Kipam maupun RPKAD sudah mengalami kelelahan. Bahkan, salah seorang prajurit pilihan yang telah berhasil mengangkat jenazah mengalami keracunan bau yang menyengat di dalam sumur. Ia muntah-muntah dan terkapar. Akhirnya, Kapten Winanto sebagai komandan kompi intai para amfibi turun ke dalam sumur dan berhasil menemukan satu jenazah lagi, yakni jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Worldwide Production present. Operasi pencarian para perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat difokuskan di Desa Lubang Buaya, Pondok Gede. Tim intelijen RPKAD memperoleh informasi itu dari agen polisi tingkat 2 Sukitman yang sebelumnya ditangkap oleh G30 SPKI. Namun ia berhasil melarikan diri dan melapor kepada RPKAD di Cijantung. Berdasarkan informasi Sukitman, Letu Faisal Tanjung mendapatkan perintah dari Danyon 1 RPKAD untuk menyisir Desa Lubang Buaya. Pada 3 Oktober 1965, 3 peleton kompi Tanjung bergerak menyisir desa yang cukup luas tersebut. Sintong Panjaitan dari peleton 1 pun ditugaskan untuk mengamankan sebuah rumah yang digunakan sebagai markas pelatihan kemiliteran sukarelawan atau sukarelawati, serta di daerah sekitarnya. Tong, disitulah daerah latihan pemuda rakyat, BTI, Gerwani, dan Ormas PKI lainnya. Di situ kamu periksa semua, karena di tempat itulah mereka disiksa. Kalau mereka dibunuh juga, di sekitar tempat itulah adanya. Perintah Letu Faisal Tanjung kepada Sintong Panjaitan. Sintong lalu menggerakkan anak buahnya untuk memeriksa daerah itu dengan teliti. Peleton-peleton lain pun melakukan hal yang sama di wilayah tugas masing-masing. Seorang penduduk Desa Lubang Buaya yang kebetulan berada di lokasi penyisiran menginformasikan kepada Sintong bahwa ada tempat yang tanahnya sepertinya baru digali dan ditimbun lagi. Sintong lalu menggali tempat tersebut, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan jenazah para jenderal. Penduduk lokal lalu menunjukkan tempat lain di bawah pohon yang dulunya sumur, tetapi sumur itu telah ditimbun dan disamarkan. Jangan-jangan para korban yang dicari diceburkan di sumur itu. Insting Sintong mengatakan bahwa ada sesuatu di sumur tersebut. Ia segera memerintahkan anak buahnya menggali tempat itu. Anggota peleton 1 menggali bergantian. Pada kedalaman sekitar 2 meter, penggali menemukan batang pohon pisang dan potongan kain berwarna merah, hijau, dan kuning. Potongan kain itu mirip dengan kain yang digunakan sebagai tanda oleh Yonif 454 Banteng Riders dari Jawa Tengah dan Yonif 530 Riders dari Jawa Timur. Para penduduk lokal pun turut membantu RPKAD menggali sumur. Bau busuk mulai tercium di lubang sumur saat penggalian mencapai kedalaman sekitar 8 meter. Hal ini membuat seorang penduduk yang membantu menggali berteriak-teriak minta ditarik ke atas dengan tali karena ia tidak tahan dengan bau tersebut. Salah seorang anggota peleton 1 yang kemudian menggantikan masuk ke dalam sumur tersebut dan menemukan kaki yang mencuat ke atas. Berkat bantuan penduduk setempat, Sintong berhasil menemukan keberadaan jenazah para korban penculikan G30 SPKI. Sintong lalu melaporkan kejadian itu kepada Letu Faisal Tanjung, hingga akhirnya laporan itu sampai ke Maijen TNI Soeharto. Pada pukul 22, Maijen TNI Soeharto memerintahkan kepada Kolonel Sarwo Edi di Mako RPKAD Cijantung agar penggalian dihentikan. Maijen TNI Soeharto akan menyaksikan pengangkatan jenazah pada keesokan harinya. Pada perkembangan selanjutnya, Sintong diminta oleh seorang kapten dari staf komando garnisun dan beberapa perwira yang ada di lokasi penggalian agar RPKAD bersama-sama mengambil jenazah dengan KKO Angkatan Laut. Akhirnya Sintong mendapat bantuan dari tim penyelam Komandan Intai Amfibi atau KIPAM. Sekitar pukul 10, 4 Oktober 1965, KIPAM pun masuk ke lubang sumur yang disaksikan oleh Maijen TNI Soeharto, para petinggi TNI AD, dan para wartawan. Hasil investigasi ke dalam sumur yang dilakukan oleh KIPAM menunjukkan adanya 3 cara untuk mengangkat jenazah. Pertama, dengan mengangkat jenazah secara langsung. Namun hal ini mustahil dilakukan
karena lebar sumur hanya sekitar 75 cm. Kedua, dengan cara menggali untuk memperlebar sumur. Cara ini pun sulit dilakukan karena akan memakan waktu lama dan banyak menguras energi. Maka, yang akhirnya digunakan untuk mengambil jenazah adalah dengan cara ketiga, yakni menggunakan tali. Sesuai persetujuan tim dokter Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, peralatan selam pun dipakai secara bergantian oleh anggota KKO Angkatan Laut, RPKAD, dan penduduk setempat yang ikut membantu. Meskipun mereka telah mengenakan peralatan selam, bukan berarti mereka bebas dari keracunan bau. Pada pukul 12:05, Kopral Anang, anggota RPKAD masuk ke dalam sumur dengan mengenakan masker oksigen. Ia berhasil mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Begitu diangkat, ternyata jenazah Letu Pierre Andreas Tandean, Ajudan Jenderal TNI AH Nasution. Kemudian pada pukul 12:15, Serma KKO Suparimin turun ke dalam sumur untuk mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Namun, jenazah itu belum dapat diangkat karena masih terjepit oleh jenazah lainnya. Pada pukul 12:30, Prako L KKO Subekti turun ke dalam sumur dan berhasil mengikatkan tali dan mengangkat dua jenazah sekaligus, yakni jenazah Maijen TNI S. Parman dan jenazah Maijen TNI Suprapto yang terikat satu sama lain. Pada pukul 12:55, Kopral KKO Hartono mengikatkan tali kedua jenazah secara terpisah, yang merupakan jenazah Maijen TNI Haryono MT dan jenazah Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Pada pukul 13:30, Serma KKO Suparimin yang turun untuk kedua kalinya mengikatkan tali ke salah satu jenazah yang merupakan jenazah Letjen TNI Ahmad Yani. Keenam jenazah itu lalu dimasukkan ke dalam peti yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Pusat AD RSPAD. Untuk memastikan bahwa seluruh jenazah sudah diangkut, maka salah seorang masih harus turun lagi ke dalam sumur. Namun para penyelam dari KIPAM maupun RPKAD sudah mengalami kelelahan. Bahkan, salah seorang prajurit pilihan yang telah berhasil mengangkat jenazah mengalami keracunan bau yang menyengat di dalam sumur. Ia muntah-muntah dan terkapar. Akhirnya, Kapten Winanto sebagai komandan kompi intai para amfibi turun ke dalam sumur dan berhasil menemukan satu jenazah lagi, yakni jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Akhirnya lengkaplah jumlah korban penculikan G30 SPKI yang dicari. Sintong Panjaitan telah berhasil melaksanakan tugasnya untuk menemukan anggota Angkatan Darat yang diculik oleh G30 SPKI sampai pelaksanaan pengangkatan jenazah dari dalam sumur maut itu di Desa Lubang Buaya.